Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Cardano. Apakah Cardano sudah tamat? Jujurnya, simpelnya secara fundamental, nope. Secara TA jujur menyeramkan ya. Jadi pada hari ini kita akan update mengenai apa saja yang mereka lakukan saat price terus turun. Apakah mereka santai-santai saja? Apakah mereka tidak melakukan apa-apa? Kita akan coba bahas pada hari ini. Oke guys, jadi pada hari ini akhirnya kita akan update spesifik mengenai Cardano. Awalnya gue mau cuma update soal TA aja, tapi ya kalau kita tahu TA-nya memang sedang nggak bagus ya, jadi mungkin gue pikir lagi kayaknya lebih baik kita sekalian update mengenai fundamentalnya juga ya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk buat update secara menyeluruh ya. Jadi buat yang belum tahu, Cardano ini adalah satu koin dengan ranking ke-7 di CoinMarketCap dengan market cap yang besar tentunya ya, lumayan ya, masuknya besar atau 10 ya otomatis. 28,5 miliar kurang lebih si market cap-nya. Dan volumenya pun cukup besar dalam 24 jam terakhir ya, sekitar 2,7 miliar US dollars. Nah, circulating supply-nya waktu terakhir kita bahas tuh berapa ya? Kayaknya kalau nggak salah di atas, kayaknya di bawah ini sedikit ya. Dan kalau kita lihat max supply-nya dia ada di 45 miliar ADA, dan total supply-nya ada di 34 miliar. Nah, buat yang buat yang suka bingung kenapa Cardano tapi nama si koinnya itu ADA. Jadi sebenarnya gini, ADA ini nama native asetnya. Cardano-nya adalah network-nya. Tapi ya udahlah, kita pakainya bisa dibalik-balik lah. Intinya adalah ya Cardano ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mungkin hari ini kita akan membahas mengenai Basho ya, di mana Basho ini adalah roadmap selanjutnya dari Cardano. Ya walaupun nggak hanya spesifik Basho aja, tapi lebih ke gimana sih fundamental Cardano dan apa yang membuat Cardano ini tetap menarik untuk menjadi hedge against Ethereum ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas dulu yang pertama mengenai fundamentalnya. Oke, yang pertama adalah mengenai scalability dia ya. Jadi kita tahu kita sekarang ada di era Gaugen. Nah, Gaugen ini it's all about scalability. Dia ingin meningkatkan lagi speed ya, dan tentunya tanpa compromising security mereka gitu ya. Jadi sebenarnya gini, dibilang sudah scalable atau enggak, Cardano sebenarnya sudah cukup scalable ya, dengan sekarang kurang lebih 250 transaksi per detik ya, which is fast ya, itu jauh lebih cepat daripada ETH dan beberapa kompetitornya. Nah, tetapi ya bisa dibilang kalau dibandingkan dengan Solana ya masih cukup jauh ya. Tetapi perbedaannya apa? Untuk Solana, arguably yang membuat mereka sangat cepat adalah karena mereka compromising dalam security mereka gitu. Buktinya mana bro? Buktinya adalah kita bisa lihat Solana sudah 3 kali ngejam ya. Kayaknya kalau nggak salah ya 3 lah fairnya ya. Yang keempat tuh lebih ke bridge ya. Bridge-nya jebol tapi di bagian Solananya. Nah, tapi intinya apa? Secara security Solana lebih compromise dibandingkan dengan Cardano. Nah, kalau di Cardano, cara scalability dia untuk ditingkatkannya itu nggak di layer 1. Nah, sementara kalau di Solana itu di layer 1. Maka dari itu ya harus ada yang dikorbankan dari trilema gitu kesannya. Nah, kalau untuk Gaugen ya dengan Hydra-nya dia ini akan dijadikan sebagai layer 2 gitu. Nah, layer 2 seperti apa? Layer 2 itu kasarnya paling gampang kita bayangkan Matic ya. Matic itu adalah layer 2 untuk Ethereum. Nah, jadi kesannya transaksinya diselesaikan di luar dari chain Ethereum gitu. Nah, tapi perbedaannya kalau Matic itu kan third party gitu. Nah, kalau Hydra ini langsung dibuat oleh tim dev dari Cardano sendiri gitu ya. Langsung kita masuk saja ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan Hydra ini ya, ini di testing ya, dan sudah di testing sebenarnya ya, satu head dari Hydra ini bisa mencapai 1000 TPS, hanya satu saja. Artinya apa? Satu head ini adalah satu pool di sini ya. Kita bisa lihat ini adalah pool validator ya. Satu pool ini kalau sudah Hydra benar-benar diimplementasikan terhadap ya technically bukan ke blockchain ya, tapi dibikin kayak apa ya disebutnya parallel chain lah kesannya ya, kasarnya seperti itu. Nah, dengan menggunakan si Hydra ini, satu pool ini bisa punya kecepatan 1000 TPS. Berarti ya kalian hitung sendiri ya, 1000 kali 2971. Ya, kecepatannya berarti jutaan TPS. Ya, itu dia, makanya kenapa Cardano kedepannya akan lebih scalable lagi. Ya walaupun sekarang belum, ini masih dalam perkembangan. Dan ya seperti yang ditulis juga di sini ya, multiple heads akan mengincrease juga numbernya. Maka dari itu ya speednya akan jadi luar biasa cepat.
Nah, kapan nih launch-nya? Rencananya di tahun ini ya, tapi ya nggak ada spesifik tanggal berapanya. Semoga saja ya kalau bisa, ya mungkin kalau bisa sebelum akhir tahun udah jadi gitu ya. Dan yang kedua, ini focus on quality. Nah, ini sebenarnya kita sudah pernah bahas beberapa kali di update mengenai Cardano ya. Dimana Cardano ini kita tahu punya roadmap yang cukup jelas. Ada 5 stage ya. Dan yang sekarang adalah dia sudah ada di stage kedua terakhir. Ya, dan progresnya ini uniknya, dua step ini dipecah ya, dipecah dengan dua tim. Jadi kesannya stage yang kedua terakhir dan yang terakhir itu diberjalankan secara bersamaan gitu. Dan bukan cuma itu saja, tetapi Cardano juga menggunakan sistem peer review. Nah, peer review ini yang mungkin apa ya? Ya, ada yang bilang ini positif, ada yang bilang ini negatif ya. Positifnya apa? Positifnya adalah semua teknologi yang digunakan di Cardano ini harus di peer review dulu. Di sini ya bentuknya research paper. Sudah 130 research paper yang sudah dipublish oleh tim IOHK ya, atau simpelnya adalah tim Cardano. Ya. Nah, kita bisa lihat dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ya, terus ada research paper yang dipublish. Dan research papernya bukan cuma selembar, dua lembar ya. Ini salah satu contohnya yang paling baru ya, yang tanggal Januari 2022. Kalau kalian mau iseng baca boleh ya. Kalian bisa lihat ini panjang banget ya, mengenai ya tentunya teknologi dari yang akan mereka implementasikan ke dalam Cardano ya, panjang banget lah. Nah, kalau buat lu yang tertarik dan lu memang di bidangnya, boleh lu baca ya. Kalau gua ini over my head ya. Nah, jadi intinya apa? Dengan menggunakan research paper ini ya, mereka akan dikritik habis-habisan. Ya, akan dikritik habis-habisan, ini beneran bisa dipakai atau enggak. Nah, ini membuat Cardano akan lebih stabil. Berbeda dengan misalkan Ethereum. Pendekatan Ethereum adalah apa? Udah coba dulu aja ya. Cobain, kalau jalan bagus. Kalau misalnya nggak jalan ya udah benerin lagi, masuk bengkel lagi. Kesannya gini nih. Yang satu gini ya, satu bengkel dia teorinya dulu nih. Wah, teorinya ditulis dulu, semuanya dihitung. Misalnya kesannya gimana nih biar si mobilnya itu bisa kuat dan lain-lain. Nah, yang satu udah hajar dulu aja, cobain ini. Jalan tiba-tiba bannya lepas, ya udah masuk lagi bengkel. Nah, itu pendekatan Ethereum. Mana yang benar kita belum tahu. Ya, for now Ethereum masih dalam lead-nya karena ya pertama dia memang rilis duluan dan yang kedua dengan pendekatan dia yang bongkar pasang. Tuh, kalau ada yang rusak baru dibenerin. Nah, kalau Cardano dia itu dipikirin dulu semua ya, dia bikin research paper dulu, dia bikin dulu teorinya, digodok dulu, dikritik dulu habis-habisan. Kalau sudah apa ya kesannya sudah lebih matang baru dimasukin teknologinya. Nah, jadi itu yang membuat kenapa gue tertarik dengan Cardano dan menurut gue Cardano salah satu hedge yang oke untuk Ethereum. Karena kenapa? Literally pendekatan Cardano adalah kebalikan dari Ethereum. Nah, itu dia makanya kenapa secara fundamental gue rasa Cardano is still doing well. Tetapi nggak berarti fundamentalnya bagus, harganya nggak anti dump. Nah, ini buktinya, harganya ngedump parah kok. Ya, jadi itu dia kenapa makanya salah satu alasannya gue pribadi ya tetap tenang-tenang aja dan nggak gue cut loss. Ya, tapi kalau lo mau cut loss ya balik lagi ke masing-masing. Dan ya, tapi baik lagi seperti yang gue bilang juga, tentunya ini seperti pisau bermata dua ya. Yang satu jadi lebih ya technical lebih aman dan mereka juga menggunakan Haskell kan yang otomatis mungkin lebih ribet untuk menggunakannya sebagai programming language tetapi lebih secure. Ya, jadi intinya gitu, Cardano itu selalu ingin buat dulu aman gitu kesannya. Udah buat aman, yakin jalan baru dibuat gitu. Nah, kalau Ethereum kebalikannya. Tapi keuntungan dari Ethereum apa? Ethereum jadi sangat cepat developmentnya ya dibandingkan dengan Cardano tentunya. Karena kenapa? Mereka nggak perlu capek-capek bikin research paper, udah hajar aja. Kalau nggak jalan, baru benerin lagi. Nah, gitu ya. Jadi tentunya ada plus minusnya. Makanya gue bilang Cardano ini salah satu aset yang bagus untuk nge-hedge against Ethereum. Oke, dan selanjutnya ada status update. Nah, status update ini adalah seperti jurnal dari Cardano, di mana tim dev itu terus berkomunikasi dengan para ya seperti kita lah sebenarnya para investornya gitu ya yang memegang token ADA. Nah, dia membahas apa? Dia membahas update-update terbaru yang sudah terjadi dalam ya kurang lebih mungkin seminggu ya. Kayaknya per minggu deh, tapi kayaknya nggak setiap minggu juga lah. Ada kadang-kadang miss juga. Nah, terakhir kita bisa lihat itu tuh di tanggal 18 Februari. Sebelumnya di tanggal 11 Februari. Buat lo yang tertarik, boleh lo baca terus jurnalnya ke belakang. Walaupun teknis, ya teknis banget. Jadi yang pertama adalah mengenai Daedalus. Nah, ini adalah wallet official dari Cardano blockchain ya itulah ya untuk Cardano blockchain. Nah, jadi kita bisa lihat pada minggu ini
tim sudah menambahkan details untuk notification, Cardano node activity, dan untuk wallet synchronization. Itu untuk Daedalus. Lalu untuk networking ini teknis banget, kita skip. Lalu ada ini untuk Haskell ya. Nah, kita tahu itu salah satu kritik mengenai Cardano ya. Haskell dianggap ribet untuk dipakai untuk membuat satu dApps. Tetapi arguably Haskell ini adalah satu programming language yang aman, yang lebih secure dibandingkan kalau dibandingkan dengan misalnya Ethereum gitu. Ethereum menggunakan Solidity ya. Nah, Solidity sudah terbukti beberapa kali kejebol gitu. Nah, maka dari itu ya Cardano tetap bersikeras untuk menggunakan Haskell, tapi dia mencoba untuk improve ya. Dia mengimprove si Haskell ini supaya ya lebih mudah lah gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga ini urusan storage ya. Kita bisa lihat di tim terus mencoba untuk menyelesaikan ini ledger in memory backend implementation. Nah, jadi kalau kita tahu Solana itu menyelesaikan permasalahan storage dia dengan dilempar ke pihak ketiga. Nah, dilempar ke pihak ketiganya adalah dilempar ke Arweave ya. Jadi Arweave itu seperti cloud tetapi decentralized, kasarnya seperti itulah ya. Dimana kalau cloud yang centralized, ya seperti kita tahu dulu Apple pernah kejebol kan, dan ya foto-foto banyak artis yang terbuka ya, akhirnya jadi bocor gitu. Nah, kalau Arweave itu dia seperti cloud juga kayak Apple, tetapi perbedaannya adalah server dia ini ya decentralized, otomatis in theory akan jadi lebih aman. Nah, tetapi untuk Cardano dia mencari solusi yang lain. Nah, dia mencari solusi lain dengan cara apa? Dia buat secara sendiri gitu, dia buat secara mandiri untuk project dia sendiri gitu urusannya ya. Dan selanjutnya juga dia update UTXO HD documentation mereka. Nah, ini juga jadi salah satu dulu pernah jadi kritik dia, di mana UTXO dia pernah sempat error ya, dan itu membuat salah satu trigger pertama Cardano ngedump parah gitu. Dianggapnya satu transaksi hanya bisa sangat limited gitu, dianggapnya jadi Cardano sangat nggak scalable gitu. Walaupun sebenarnya itu lebih ke error, bukan kesalahan desain gitu ya. Nah, di sini pun dia tetap untuk mencoba upgrade lagi si UTXO dia ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah upgrade mengenai Hydra ya. Jadi tim Hydra ya, jadi kepisah-pisah nih, ada tim Hydra, ada tim spesifik yang ini dan itu. Jadi untuk Cardano ini sangat jelas pembagian kerjaan mereka seperti apa gitu ya. Dan kalau kita lihat ternyata pada tanggal 18 Februari ini Hydra sudah ada demo versionnya, yaitu version O3O lah ya. Nah, jadi ini bukan yang pertama juga, tapi sudah ada demo yang lanjutannya. Dan itu di dalam CIP atau Cardano Improvement Proposal ya, dengan nama CIP 36. Nah, itu tentunya untuk juga dimasukkan ke Plutus built-ins. Nah, oke, jujur ya, ini secara bahasanya jujur lumayan berat ya, dan gue juga mencoba untuk buat simplify lah sesimpel mungkin gitu. Tapi intinya apa? Intinya yang gue tekankan adalah Cardano ini nggak diam di tempat kok ya. Dia terus ada upgrade ya, dia terus menyelesaikan PR-PR dia gitu ya. Jadi kan banyak tuh yang ngerasa bahwa kalau harganya nggak naik maka itu timnya nganggur. Nggak gitu cara kerjanya guys ya, nggak gitu cara kerjanya. Pada faktanya mereka terus melakukan upgrades. Dan kalau kita lihat juga, Cardano justru lucunya secara transaksi bertambahnya sangat signifikan. Jadi sebenarnya secara fundamental it's doing okay, nothing wrong. Gitu ya. Mereka terus ya nggak sempurna, tapi mereka terus menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Gitu. Nah, tapi seringkali kita sebagai crypto trader suka nggak peduli dengan seperti ini. Bilangnya udahlah sama aja. Nah, ujung-ujungnya mau ini ribet begini juga turun katanya. Yes, benar, bisa turun nih, seperti sekarang juga turun parah kan. Nah, tetapi yang membuat Cardano nanti bisa bangkit lagi adalah ini ya, karena dia benar-benar menyelesaikan PR-PR dia, dan dia nggak cuma sekedar pom-pom gitu loh ya. Nah, berbeda dengan misalkan ya koin-koin pom-pom ya, yang setiap hari pembahasannya hanya urusan rencananya bulan depan kita akan masuk ke exchanger ini, atau kita akan listing di sini, listing di situ, nanti kita akan burn seberapa besar, target harga sekian. Ya, buat kita yang gue ngerti, buat kita yang mencari cuan, yang pure hanya mencari cuan saja, ngerasa bahwa wah itu lebih cepat, enak tuh naik ini gitu. Yes, tetapi saat dia jatuh, kalau dia nggak punya fundamental yang kuat dan dia nggak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, ya dia akan mati gitu loh. Cardano ini adalah koin yang bisa dibilang lama banget juga enggak ya. Dia sudah ada sejak 2017 ingat gua. 2016 2017 lah. Nah, tetapi yang membuat dia bisa bertahan sampai siklus selanjutnya adalah apa? Bukan karena dia pom-pom harga,
tapi karena dia benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahan utamanya apa? Permasalahan utama yang dirasakan oleh Charles adalah ya karena Ethereum itu seperti ya udahlah coba dulu aja kayak bengkel yang pokoknya jalan dulu, kalau jebol baru benerin lagi. Nah, Charles ingin mengambil cara lain. Dia ingin mengambil cara yang lebih mungkin akademisi. Dengan cara apa? Ini research paper, di research dulu, digodok dulu sama ahli di bidangnya, baru dipakai ya, baru teknologinya dipakai. Gitu. Dan ya tentunya itu kalau nggak dari awal, kalau nggak dari nol dibuatnya, ya akan susah gitu loh. Kayak sama seperti gini, Ethereum bisa nggak dibuat seperti Cardano? Sulit untuk sama persis. Karena kesannya gini, lu udah bikin rumah nih, lu udah bikin rumah, udah ada betonnya dong di bawahnya, udah ada strukturnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau udah jadi, lu harus bongkar semua, itu sulit gitu loh. Dan apakah Ethereum mau ngebongkar semua dari nol gitu, dari fondasi mereka? Highly unlikely gitu. Jadi itu dia makanya kenapa kalau gua pribadi masih tetap hold Cardano. Karena menurut gua secara fundamental nothing wrong. Ya, mereka terus melakukan kerjaan mereka dan mereka melihat apa saja yang dikritik ya dari sebelum-sebelumnya kan urusan Haskell, UTXO, lalu Hydra ya mereka terus melakukan apa yang menjadi kritik terbesar mereka gitu. Nah, itu dia makanya kenapa kalau gua pribadi ya nggak berarti semua orang harus sama ya. Kalau gua pribadi akan tetap hold Cardano untuk jangka panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update dari Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke chartingnya. Jadi gini, secara fundamental menurut gua Cardano nothing wrong sih menurut gua ya. Bukan sempurna ya, bukan sempurna, tapi nggak ada permasalahan yang sangat mendasar gitu. Kesannya kayak ya cabut liquidity lah, atau tiba-tiba timnya kabur, nggak ada yang seperti itulah gitu kalau gua lihat ya. Jadi bisa dibilangnya ini ngedrop karena memang market pertama ngedrop, dan yang kedua secara Cardano ini mungkin kita tahu ya permasalahan terbesar dia adalah karena dia overhype saat waktu Gaugen ya. Gaugen ini adalah waktu dia mulai mendapatkan smart contracts ya. Jadi sebelum Gaugen di daerah sini lah ya, dia itu masih belum punya smart contract capability. Nah, setelah Gaugen itu bisa dibilang overhype ya, overhype, harga naik terlalu nggak kira-kira. Kita lihat di weekly-nya ya. Di weekly-nya saja Cardano waktu itu langsung dalam satu minggu nembus MA20 dan Bollinger, dan selanjutnya dia bahkan 3 minggu keluar dari Bollinger Band. Nah, lalu ditambah dengan permasalahan apa? Ternyata setelah di sini ya, setelah dia rilis smart contracts, ya belum sempurna. Ya sekarang gua tanya sih, apa gitu project yang bentuknya ya mau software atau apapun itu, Ethereum juga waktu pertama kali smart contracts gitu semua nggak berjalan dengan lancar. Bahkan kalau kita ingat DAO pertama Ethereum pun dia kejebol itu sampai 51% attack, dan sampai dia harus terpaksa menjadi pecah gitu si bloknya, bukan pecah lebih tepatnya dia harus hard fork. Jadi Ethereum yang kalian tahu ya, Ethereum yang nomor 2 ini, yang nomor 2 di CoinMarketCap itu bukanlah blockchain originalnya dia. Gitu, makanya kenapa ada namanya Ethereum Classic, ya kan? Nah, jadi ini Ethereum ini adalah hard fork dari Ethereum Classic, gitu. Nah, kenapa? Karena dia kena hack, kena 51% attack, gitu. Nah, jadi ya normal sebenarnya untuk satu project saat merilis ya smart contracts, atau kalau untuk kasus Ethereum DAO itu bisa saja ya berantakan, gitu. Nah, untuk Cardano sebenarnya nggak sampai benar-benar berantakan, nggak sampai hancur, tetapi orang ekspektasi terlalu tinggi. Karena itu ngedump lah dia mulai ya, dia ngedump, lalu dia mulai stabil di sini. Nah, lalu ada apa lagi? Ada berita mengenai UTXO. UTXO dia ternyata error gitu. Akhirnya apa? Transaksinya jadi sangat minim, atau ginilah kasarnya tuh. Jadi sangat nggak scalable. Ternyata itu error, bukannya permasalahan dari si Cardano-nya, lebih ke ya sedikit misinformasi lah. Tapi orang taunya apa? Wah, jelek. Akhirnya apa? Ngedump lagi. Dan setelah itu ya sudahlah, TA pun beraksi ya. Ditambah lagi diperparah dengan BTC yang BT terus, dan ya terus Cardano turun lagi, dan sekarang sampai di bawah dari $1 gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah di mana nih support yang sangat penting ya. Support yang sangat penting ini sebenarnya ada di daerah sini ya. Literally sedang kita ketok-ketok nih di daerah sini, yaitu di daerah 84 sen ya. Nah, kenapa ini daerah yang cukup penting? Karena ini adalah struktur ya, struktur yang terjadi di sini pada tanggal Februari lah, bisa dibilang setahun lalu, setahun lebih ya. Nah, ini tentunya struktur yang ya dibilang extremely kuat juga enggak, tapi not bad. Kemarin dia literally terpantul di daerah sini.
Nah, jadi kalau sampai ini jebol ya, lanjutannya adalah bisa saja kita harus masuk ke weekly sih sebenarnya ya. Kita masuk ke weekly, kita bisa saja ngelihat di daerah sini ya. Di daerah sini, atau sebenarnya kalau lebih aman sih daerah sini lah. Sini jujurnya rada sketchy lah. Di sini deh ya, di daerah 34 sen gitu. Ya, jadi sebenarnya cukup menakutkan ya, cukup menakutkan. Ya, kita berharap, makanya berharap BTC nggak ngedam lagi ya. Kita berharap ini sudah cukup pantulan di 35.000 dan bisa lanjut lagi ke atas. Tapi kita harus selalu siap dengan kemungkinannya ya. Nah, kalau sampai kemungkinannya tembus lagi, ya kita bisa lihat di weekly MA50 sudah tembus, daily juga semua support sudah ketembus. Berarti ya selanjutnya tinggal struktur nih. Nah, struktur selanjutnya yang terdekat adalah di daerah sini ya. Kita bisa lihat di sini ada kumpulan harga yang menjadi daerah demand di sini. Nah, semoga saja daerah demand ini bisa kembali lagi memantulkan harga Cardano apabila dia tembus daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Buat kalian yang sudah averaging di daerah sini ya, karena gue seingat gue udah pernah bahas ini ya, 0,84 ini, walaupun udah rada lama sih ya, nggak tahu udah pada pasang buy limit atau belum di situ. Nah, boleh pertimbangkan buy limit atau ya sekarang aja hajar di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Selama kalian berpikirnya untuk long term, Cardano menurut gue ya hold aja. Tapi kalau lo berharap akan dalam waktu cepat Cardano bisa recovery dan bisa outperform altcoins lain, menurut gua ya itu nggak realistik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara technical analisisnya ya. Oke, jadi secara kesimpulannya, basically Cardano secara TA sangat menyeramkan ya, dan harus selalu siap dengan potensi lebih dalam lagi ya. Karena gini, kalau kita mau ngomong, BTC pun pernah minus sampai 80-90% pun pernah terjadi ya. Tetapi baik lagi, secara fundamental menurut gua Cardano masih sesuai dengan apa yang mereka janjikan dari awal. Yang mereka memberikan satu alternatif yang berbeda dengan Ethereum. Mereka sama-sama platform untuk platform untuk smart contracts, tetapi dengan cara yang berbeda. Gitu kesannya bengkel satu menggunakan ya udah hajar dulu aja, yang penting coba jalan. Kalau mogok ya bawa lagi ke bengkel benerin. Kalau Cardano dia desain dulu semuanya, digodok dulu semua desainnya, pastikan jalan, baru buat. Gitu kesannya. Jadi pendekatannya sangat berbeda tapi tujuannya sama. Nah, maka dari itu kenapa gua tetap masih hold Cardano, karena menurut gue Cardano masih cukup bagus untuk menjadi hedge against Ethereum, karena dengan cara desainnya dari awalnya yang benar-benar berbeda satu sama lainnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi secara TA-nya ya kita bisa lihat ya, support daerah situ ya, apabila tembus ya lanjut ke daerah 30 senan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara overall-nya, secara fundamental maupun secara TA-nya. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan mungkin buat lo yang masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, di sini ada tutorial with Toshi ya. Dan satu lagi juga, buat lo yang mungkin ingin bikin akun di Huobi, di toko kripto, atau di Bybit, bisa juga klik di bawah di mana kita ada link referral kita. Dan tentunya dengan menggunakan link referral kita, lo sangat membantu sekali tim kripto Indonesia ya. Dan juga satu lagi, jangan lupa untuk join Telegram grup kita, karena sekali lagi it's free ya, bukan grup VIP. Itu adalah satu komunitas yang ingin gua bangun untuk isinya benar-benar edukasi mengenai cryptocurrencies, dan tentunya dua arah sistemnya ya. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.